Fenomena ironis ASN di Cianjur memilih berpisah setelah dilantik P3K. Wow, berita heboh lagi nih guys, berita viral kembali. Ini datangnya dari Cianjur guys, warga Cianjur yang baru dilantik kemarin itu memilih berpisah dengan pasangannya setelah dilantik. Heboh banget guys. Welcome back to my channel guys. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa dibagikan juga berita-berita channel ini ya guys ya, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu dengan berita-berita viral yang disajikan oleh video kami ya guys ya. Jangan lupa di loncengnya juga ya guys ya, biar tidak sampai ketinggalan berita-berita selanjutnya guys ya. Yang like dan subscribe semoga masuk surga, amin. Oke guys, kali ini hebohkan kembali ya fenomena ironis ya, seluruh AS enggak 32 orang ASN P3K dalam waktu bersamaan itu, waktu setelah dilantik mereka memilih berpisah dengan pasangannya. Ironis sekali guys ya. Kenapa mereka bisa berpisah? Entah. Ini kabarnya guys. Setelah resmi dilantik menjadi aparatur sipil negara, puluhan pegawai di Kabupaten Cianjur justru memilih langkah mengejutkan, yaitu memilih jalur perceraian untuk berpisah dari pasangan mereka. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Gak ngerti juga nih. Fenomena ini mencuat di semester pertama 2025 saat 32 ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengajukan permohonan izin cerai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Cianjur. Ironis sekali guys ya. Kenapa mereka seperti itu ya guys ya? Dari jumlah itu 27 orang diantaranya perempuan dan sisanya itu laki-laki ya. 5 orang berarti laki-lakinya ya. Dalam hal ini lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa fenomena ini didominasi oleh gugatan cerai dari pihak istri, kebanyakan dari istri-istrinya gitu kan. Sisanya hanya 5 kasus yang berasal dari laki-laki. Jadi 27 P3K ASN perempuan, 5 orangnya P3K atau ASN pegawai negeri sipil, 5 orang laki-laki. Usman menyebutkan dari total permohonan tersebut 20 orang berstatus PNS dan 12 lainnya P3K. Permohonan ini dari P3K cenderung meningkat terutama pasca pelantikan massal yang belum lama digelar. Belum lama, baru kemarin-kemarin kalau nggak salah di tahun ini juga ya, baru bulan-bulan kemarin ke belakang ya. Dan itu langsung mereka sebulan setelahnya itu mereka banyak yang mengajukan gugatan cerai kepada pasangannya guys ya. Kemungkinan mereka baru merasa leluasa untuk mengurus administrasi perceraian setelah diangkat resmi sebagai P3K, ungkap dia menjelaskan. Oh, itu jadi alasannya leluasa untuk mengurus administrasi. Mayoritas permohonan berasal dari 2 instansi besar, dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora dan serta Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Cianjur. Keduanya memiliki jumlah ASN yang cukup banyak ya. Dari Dispora sama Dinkes ini emang ASN-nya banyak-banyak gitu kan ya. Jadi wajar aja kalau mereka banyak yang mengajukan perceraian. Namun bukan sekedar jumlah, melainkan juga tekanan hidup yang diduga ikut berperan. Tekanan hidup berarti ekonomi dong gitu kan. Yang diduga ikut peran. Menurut Usman, sekitar 70% alasan perceraian berasal dari masalah ekonomi. Bener kan? Masalah ekonomi dan persoalan pribadi yang telah lama membeku. Jadi sebelum P3 kan mereka masih bertahan, mungkin karena dia sudah diangkat, sudah punya penghasilan sendiri, ya mereka lebih baik sendiri mungkin ya. Yang sudah lama mereka timbun ya masalah perekonomian, setelah dia udah punya penghasilan sendiri ya mereka akhirnya kembalikan lagi tuh rasa yang dulu yang pernah mungkin perekonomian suaminya yang tidak ekonomi yang lemah, mungkin diceraikan saja karena dia sudah bisa mandiri mungkin. Kami coba pendekatan secara emosional hingga spiritual, termasuk memberikan siraman rohani. Tapi banyak yang sudah mantap dengan keputusannya. Jadi udah mantap itu pengen cerai meskipun di dekat
didekati dengan pendekatannya supaya tidak boleh cerai ya, tapi mereka sudah mantap untuk pengen cerai. Bahkan beberapa di antaranya disebut sudah lama hidup terpisah secara batin. Oh, berarti sudah ada juga yang sudah pisah ranjang lama mungkin ya. Setelah melalui berita acara pemeriksaan BAP, BKPSDM Cianjur akan memproses surat keputusan SK izin cerai yang ditandatangani oleh Sekda saat ini. Jadi sekarang sudah sedang menunggu tanda tangan dari Sekda Cianjur. Saat ini 8 kasus tengah dalam proses penanganan SK, termasuk satu guru dari Ciranjang. Orang Ciranjang ayah guru hiji tah. Dari Ciranjang ayah hiji guru. Fenomena ini menyoroti sisi lain dari dinamika kehidupan ASN di mana stabilitas pekerjaan ternyata tak selalu sejalan dengan stabilitas rumah tangga. Betul sekali. Setelah dilantik sebagai abdi negara, sejumlah perempuan memilih menjadi tuan bagi hidupnya sendiri. Kebanyakan didominasi oleh perempuan ya, yang pengen menceraikan juga suaminya. Mungkin suaminya tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan, akhirnya si istrinya jadi P3K punya penghasilan sendiri, wow, dia berani menceraikan gitu kan. Ya jangan segitu juga gitu kan, nggak gitu juga kali ya, seharusnya gitu kan, jalani aja dulu. Karena kalau apalagi kalau sudah punya anak ya, kasihan juga anak-anaknya ya, jalani aja bareng-bareng. Mungkin belum saatnya suaminya punya pekerjaan atau punya penghasilan, mungkin dengan adanya ibu-ibu yang P3K atau ASN yang sudah diangkat mungkin bisa membantunya, berilah peluang usaha atau dibantu untuk usaha ya, untuk bisa suaminya bisa berpenghasilan seperti itu ya. Seharusnya ya, jangan ambil keputusan apa pihak pengen karena seolah-olah kamu atau seolah-olah ibu ini sudah punya penghasilan lalu berani ya, jangan kayak gitu harusnya ya. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe. Mungkin informasi berita hari ini yang terupdate, yang terviral hari ini, gitu kan, tentang masalah perceraian ASN di Cianjur, gitu kan, yang baru diangkat dan dilantik kemarin. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa di share kepada teman-teman yang membutuhkan beritanya. Yang like dan subscribe semoga masuk surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.